Dinda menerima nampan berisi makan siang untuk babenya yang sekarang masih di pabrik kecil mereka. Semakin berkembang bisnis jengkol dan pitnya, Babe Dinda akhirnya membeli rumah kosong kecil hanya untuk urusan bisnisnya. Itulah alasan kenapa babenya Dinda jarang kelihatan di rumah, soalnya lagi mencari rezeki. Sebagai kepala keluarga yang baik, dan suami serta babe bagi anak-anaknya. Pakai gerimis segala lagi. Dumelnya kesal, bukan gerimis besar sih. Hanya gerimis kecil, tapi tetap saja membuat bajunya basah. Dinda berhenti di bawah pohon jambu, melihat sekitar yang begitu sepi. Dinda jadi merinding sendiri, gimana kalau ada yang usil, tiba-tiba muka jelek ada di depannya? Berdigi ngeri, tapi Dinda tidak menerobos gerimisnya begitu saja. Dia tetap stay meski hatinya menghafalkan banyak doa, bahkan doa yang tidak dia hafal sekalipun. Loh Din. Dinda menoleh cepat, bernafas lega karena yang memanggilnya adalah teman masa kecilnya. Ngapain di sini? Tanyanya, berdiri di sebelah Dinda dengan rambut yang basah. Sudah dibilang kan, rupanya aja yang kecil tapi bisa bikin basah. Mau anterin makanan ke Babe, lo sendiri? Lah nggak tahu lo, gue kan kerja sama Babe lo. Dinda menggeleng, yang dia tahu semua teman laki-lakinya saat masih kecil dulu. Yang selalu bermain sepeda, mencuri buah mangga Pak Udin, yang selalu mengajaknya bermain dan menghabiskan waktu masa kecil mereka dulu. Yang Dinda tahu, mereka semua pergi merantau. Ada yang sudah kerja di pusat kota Jakarta, karena tempat tinggal Dinda yang memang sedikit kumuh. Bukan berarti tidak bersih, hanya sedikit kumuh. Karena banyaknya manusia di sini. Tapi beruntungnya, rumah Dinda masih bisa dijangkau dengan mobil. Gue resign dari kerjaan gue di Jakarta, emak gue sakit keras. Lo sendiri tahu, gue anak satu-satunya yang bisa diharapkan. Dinda mengangguk mengerti, memang benar sih. Ibu bisa menjaga 10 anak seorang diri, tapi belum tentu 10 anak bisa menjaga ibu saat tua. Yang sabar ya, rezeki nggak kemana. Lo rawat ibu lo yang sakit keras aja udah ngebuktiin seberapa baiknya lo. Ayo, katanya mau anterin Babe lo makan. Sekalian nih, gue juga mau balik ke sana. Tadi pulang bentar buat nyiapin emak gue makan. Tidak bermaksud menjual cerita sedih untuk mendapatkan perhatian dan iba orang lain, tapi memang kenyataannya begitu. Ayo. Tergagap, Dinda menyengir. CK, bisa-bisa dia kepikiran masalah teman masa kecilnya ini padahal masalahnya saja sebesar rumah Sultan Andara. Mereka sampai akhirnya, di pabrik sederhana Babe Dinda yang selalu sibuk. Keduanya datang dengan wajah tertawa, karena saling melempar lelucon saat dalam perjalanan tadi. Dinda menyelami tangan babenya, tapi begitu kepalanya terangkat, Dinda terdiam, menatap sosok tampan dengan baju lusuh dan wajah penuh keringatnya. Kasih sana, ya kali lo diem doang. Dinda mengerjap sekali, babenya menyuruh dia memberikan makanan yang dibawanya ini untuk Daniel. Gue udah makan, cuma dia yang kagak. Katanya nanti aja, calon lo sok bersih banget. Nasi warung gak mau dimakan. Gerutuan babenya tidak masuk di telinga Dinda yang matanya fokus dengan Daniel. Tapi, begitu Dinda maju, Daniel malah melangkah masuk ke pabrik dan kembali bekerja. Mengabaikannya begitu saja, padahal Dinda berharap mereka bisa hanya sekedar saling menyapa di tempat yang Dinda tidak duga ini. Di sisi lain, tersenyum manis, Damian mengelus lembut alis Hasya yang tertata rapi tanpa bantuan pensil alis ataupun sulam alis. Bulu matanya juga lentik tanpa bantuan eyelash, sangat cantik. Damian berharap, anak mereka berjenis kelamin perempuan. Agar wajah cantik istrinya terbagi dengan anak mereka nanti.
Lenguh Hasya, saat Damian mengelus bibir bawahnya yang selalu nampak seksi di mata seorang Damian. Tuhan sebaik ini sama aku sayang, Dia hadirkan kamu di sini untuk aku. Sejak menikah, Damian begitu rajin beribadah. Dia tidak pernah absen setiap minggu untuk datang ke gereja, ternyata cintanya bisa mendekatkannya yang jauh dari Tuhannya untuk mendekat kembali. Dulu Damian sangat malas melakukan apa-apa, hidupnya benar-benar datar meski memiliki Karel sebagai pelengkap. Tapi mau bagaimana lagi, Karel juga sama stresnya seperti Damian. Karel adalah salah satu anak yang tidak memiliki tempat tujuan pulang meski rumahnya besar, sama seperti Damian. Bedanya Damian tidak memiliki ibu, maka Karel memiliki orang tua utuh yang sayangnya tidak saling mencintai. Pernikahan ibu dan ayahnya hanya sebatas melakukan kemauan kakek Karel, meski yang Damian tahu kalau ibu Karel yang sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah di SMA-nya dulu begitu mencintai ayah Karel, tapi tidak sebaliknya. Ayah Karel lebih memilih bersama kekasihnya, meski hubungan mereka bisa dianggap hina karena berpatokan sebagai seorang pacar yang menghasilkan anak. Dan anak haram dari kekasih ayah Karel bersekolah di SMA yang sama dengan Karel. Menghancurkan mental anaknya dengan sengaja. Tidak heran melihat Karel kehilangan arah, sedari kecil dia tidak pernah diperhatikan. Kedua orang tuanya sama-sama sibuk, pulang ke rumah hanya 1 kali seminggu dan itu pun dihiasi pertengkaran. Ingin bercerai tapi ayah Karel yang tidak mau, karena surat wasiat yang kakeknya Karel tulis. Kalau sampai keduanya bercerai, maka harta tersebut tidak akan diberikan pada ayahnya Karel melainkan ke Karel sendiri. Menghela napas lirih, Damian tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mau menjadi ayah buruk untuk anaknya kelak, dia ingin dikenal sebagai ayah bertanggung jawab untuk istri dan anaknya. Grandpa, gumamnya, menatap aneh layar handphone yang menampilkan panggilan masuk dari Manuel. Iya, jawabnya, tanpa basa-basi. Damian terdiam, mendengar sederet demi sederet penjelasan yang Manuel berikan untuknya. Bukannya terjawab, yang ada emosinya yang naik ke puncak. Selesaikan, kenapa masalah ini semakin rumit dan selalu yang utama adalah Damian yang kena getahnya. Damian memijat pangkal hidungnya, penjelasan Manuel di seberang sana membuatnya darah tinggi. Apa? Kagetnya, Damian melirik sang istri yang sama sekali tidak terusik dengan nada suaranya yang membesar. Cepat-cepat keluar dari kamar, Damian memilih pergi menjauh. Ke kamar tamu di apartemennya, hanya untuk bisa membalas ucapan Manuel yang jalan pikirannya mirip babi. Tai. Keluar juga umpatan itu, Damian menahan-nahan tapi semakin ditahan semakin rasanya kata itu ingin keluar. Di mana pikiran lo tua bangka? Dengan ngejebak dan ngurung dia selama berbulan-bulan gak akan membuahkan hasil. Kenapa gak lo bantai semua aja keluarganya, bodoh? Bukan Damian si anak yang bicara sopan santun, tapi seorang Damian yang letak kata-kata kasarnya selalu di ujung lidah. Gue gak mau tahu, urus masalah ini. Kalau sampai masalah ini mengganggu kerekunan keluarga gue, jangan harap lo mati di tangan Tuhan, setan. Ancamnya tidak main-main. Sudah muak Damian dibuatnya, mereka selalu saja melakukan tindakan di luar pemikiran normal dengan memberikan alasan demi kebaikannya. Padahal tindakan ceroboh mereka hanya akan membuat Damian semakin hancur, dan Damian tidak mau untuk jatuh terus-menerus ke jurang yang sama setelah dia berhasil menemukan jalan keluarnya. DRTTT di tengah kekalutan pikirannya, Karel. Si sahabat yang ngambek perkara mantannya yang memilih bersama ipar Damian daripada bersamanya. Karel lama menghilang, entah dengan alasan apa. Tapi yang bisa Damian tebak, karena marah dengannya. Apa? Jawabnya tak santai.
Damian berhenti memijat kepalanya, dia duduk tegap mendengarkan penjelasan Karel yang bergetar menahan tangisannya. Tanpa bicara sama sekali, Damian melangkah keluar dari apartemennya. Tapi sebelum itu, dia meminta bibi yang bertanggung jawab membersihkan apartemen untuk datang lagi dan menemani istrinya yang masih tertidur. Hidup itu indah, hidup hanya satu kali dan gapailah apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan. Itulah definisi hidup aman meski masalah datang menghunjam. Karel menatap ayahnya, yang terlihat begitu bahagia membawa selingkuhannya ke dalam rumah yang dimana rumah itu sendiri sudah kehilangan sosok pemilik aslinya. "Rel, yang sopan kamu sama Mama Tari," ucap ayahnya, menghentikan Karel yang baru saja menaiki anak tangga yang ketiga. "Untuk apa, menghormati seorang pelakor?" Ayahnya melotot, bukan satu dua kali Karel melawannya hanya karena perihal istri baru. "Ah, bukan baru, Tari sudah bersamanya sejak masih kuliah dulu, hanya saja memang terhalangi oleh restu hingga membuatnya terpaksa menikahi wanita lain. Tapi percayalah, cintanya hanya untuk Tari." "Gue udah muak ya, lo manusia hina," tunjuk Karel pada Tari. "Kurang gatel apalagi lo sampai nempelin papa gue yang bahkan lo tahu sendiri udah nikah dan punya anak, kalian malah berzina sampai punya anak juga. Cekak, segatel itu lo sampai ngejar papa gue segitunya. Gimana sekarang, udah longgar belum?" "Karel!" teriak papanya, menatap putranya yang terang-terangan menghina Tari dan mempermalukannya di depan matanya langsung. "Mulai sekarang, jangan panggil gue Karel karena demi Tuhan lo bukan ayah gue. Jangan kurang ajar kamu Karel, ini ayah kandungmu sendiri," ucap Tari. Betapa memuakkan ini, Karel sudah tidak tahan lagi. Menurut kuasa hukum, dan surat yang papa sendiri tahu kalau semua harta kekayaan ini jatuh ke tangan Karel. Jadi kalian berdua tidak ada hak di rumah ini maupun perusahaan. Ayah Karel menekuk gelas wine-nya hingga pecah. Dia tahu betul kalau surat wasiat ayahnya mengatakan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta jika menceraikan ibu Karel. Selama tinggal di jalanan, Karel tersenyum sinis, dia melangkah pergi untuk mengambil barang-barangnya. Sudah tidak betah di sini, terasa tidak ada pasokan udara selain hawa panas larva. "Bagaimana ini Mas?" tanya Tari, dia tidak mau miskin lagi. Sudah susah payah menggoda pria beristri ini hanya demi kehidupan mewahnya. "Aku nggak tahu," katanya, membuat Tari geram karena tidak ada usaha sedikit pun. Malam berganti pagi, dan pagi yang cerah itu Karel masih belum meninggalkan rumah karena urusan kuliahnya. Terlalu banyak tugas membuatnya malas kesana kesini, hingga terpaksa harus menginap semalam dan akan dia pastikan sore nanti akan pergi. Pagi. Karel memutar bola matanya malas, dia menghentikan sarapannya. Papanya sudah berangkat ke kantor, sudah jelas itu semua karena Karel yang kemarin malam mengatakan untuk menendang tua bangka itu dari perusahaan kakeknya. "Gimana tidur kamu Rel? Nyenyak tidak?" tanya Tari. Karel memutar bola matanya jengah, apa sekarang wanita sialan ini berganti haluan yang dari menggoda papanya menjadi menggodanya setelah tahu siapa pemilik harta sesungguhnya? "Berhenti ngebinal, susu lo udah longgar," ucapnya pedas, menghentikan senyuman manis Tari. Pagi ini, Tari menggunakan kemeja ketat dengan 3 kancing terbuka, dan celana pendek yang memperlihatkan paha mulusnya yang selama ini selalu menyentuh perawatan mahal. "Siapa juga yang bakalan tertarik sama lo? Udah tua banyak tingkah, gatel, longgar." Kata-kata penghinaan terus Karel layangkan, membuat Tari merasa benar-benar jatuh harga dirinya. Karel berdiri, tapi secepat dia ingin pergi secepat itu juga Tari menempelkan tubuhnya pada Karel yang sialnya dilihat oleh papanya yang harus kembali ke rumah karena melupakan berkas pentingnya. Saat itulah, awal masalah benar-benar dimulai.
Papa Karel begitu murka karena melihat putranya dan Tari bermesraan, dia gelap mata ingin membunuh Karel. Demi melindungi diri, Karel awalnya menghindari serangan papanya, tapi papanya semakin brutal menyerangnya hingga tidak ada pilihan lain selain Karel melawan. Hanya sebuah dorongan yang sedikit kuat, Papa Karel oleng dengan pisau dapurnya dan berakhir dia yang menusuk Tari. Kejadiannya terlalu cepat, Karel bahkan terdiam menatap pembunuhan tidak sengaja yang ada di depan matanya. "Tak lama, minum," ucap Damian. Karel tersenyum tipis, dia menerima air dingin yang entah Damian dapatkan dari mana. "Lo nggak salah." Menepuk bahu Karel, kini mereka berdua tengah berada di kantor polisi karena kasus kejadian tadi. Papa Karel kabur, dia melimpahkan semua kesalahannya pada Karel yang bahkan tidak melakukan apa-apa. Selingkuhan Papa lo meninggal. Karel hanya mengangguk kecil, sudah ditebak. Tidak mungkin wanita itu bertahan dengan luka besar meski hanya didapatkan lewat pisau dapur. Dia kehilangan banyak darah. Tapi gue seneng dia mati dengan hukum karmanya. Lo nggak perlu takut, gue punya segudang pengacara buat bebasin lo dan punya 1000 cara juga buat buktiin kalau lo nggak salah. Karel tersenyum tipis, dia bukan Damian yang bisa langsung biasa saja melihat kematian di depan matanya. Mental gue kayaknya rusak deh. Garing lo. Keduanya terkekeh kecil, hanya sebentar karena petugas polisi menghampiri mereka. "Dengan Mas Karel, bisa ikut saya ke ruang interogasi?" "Lo pulang aja, pengacara keluarga udah otu." Hanya memberikan anggukan, Damian duduk kembali di ruang tunggu. Memejamkan mata, kepalanya pusing dengan masalah ini. Kematian, dendam, dan amarah. Dua hal itu menjadi penghancur bagi manusia. "Kamu di mana?" Pesan singkat yang istrinya kirimkan, ya baru saja datang. Ternyata sudah 2 jam Damian pergi dari apartemen tanpa memberi kabar. Hanya sebentar. Gumamnya, dia meninggalkan kantor polisi untuk pulang kembali ke apartemen. Selain itu, Damian juga sempat berhenti untuk membelikan es campur pesanan Hasya. Istrinya ngidam dengan makanan yang selalu berasal dan dijual di pinggir jalan, padahal Damian selalu berharap Hasya setidaknya sedikit matre untuk mau mengidam hal mahal. Setelah pesanannya selesai, Damian kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Dan benar saja, begitu sampai di apartemen dan sudah masuk ke unit apartemennya. Yang pertama kali Hasya cari adalah es campur titipannya, bukan Damian yang sudah siap untuk diberi pelukan. Tadi ada berkas yang dikirim tuh, dari asisten Papa. Hasya cepat-cepat mengambil gelas di dapur, dia begitu menginginkan es campur sejak semalam. Damian mengambil map coklat yang Hasya maksudkan, dia membukanya dan tersenyum saat melihat apa isinya. Hasya dibuat bingung saat berkas yang dia maksudkan tadi kini Damian berikan untuknya. Melihat dari mata yang seolah-olah berkata, "Apa?" membuat Damian gemas sendiri. "Kalau tidak salah, 1 minggu lalu kamu bilang mau punya sedikit saham di mall terbesar Jakarta. Ini, surat kepemilikan saham atas nama kamu." Hasya terbatuk-batuk, "Hell. Padahal dia cuma asal bicara itu. Cuma 7%, tidak apa-apa kan?" Ini Hasya mau nangis bahagia apa nangis sedih, cuma kata-kata keramat dari orang kaya. Padahal yang Damian anggap cuma itu sudah sangat besar untuk kaum jelata seperti Hasya. "Aku bercanda ngomong gitu, kamu kenapa malah nanggepinnya serius? Bagi aku, kamu bukan candaan. Sebutin yang kamu mau, akan aku usahain supaya kamu dapatin." "Anjir, nah kan nyebut." Hasya hanya bisa kagum dengan suaminya yang sangat siap siaga ini. Ini sih bukan hijau neon, tapi hijau shimmer. Saking terangnya, terlalu good boy dengan wajah bad boy-nya.